Angkat ke sofa. Ih, apa sih ini? Ih. Adik ipar, kamu tidur di sofa ya, biar aku sama kakakmu yang di kamar. Sejak kapan sih kalian udah di Jakarta? Wah, ibu kan udah jelasin ke kamu kalau ini tuh rumah kami sekarang. Jadi ibu serius? Nak, kapan pulang? Gak tahu, banyak kerjaan. Rumahmu di Jakarta. Kasih Pak ya. Asih. Dia kan laki-laki, udah beristri, wajib punya rumah. Lah kamu cuma perempuan, masih jomblo lagi. Kok dimatiin sih? Bu bos mau ngeyain kan? Jangan jadi people pleaser mulu, Bu. Kak, tapi kan rumah ini Ica beli dengan kerja keras Ica sendiri. Ca, ini tuh permintaan ibu. Jangan durhaka. Lagian kita ini saudara kandung. Bertahun-tahun kita hidup bareng. Nih, baju-baju kamu kakak keluarin. Karena lemarinya mau tak pakai. Eits, jangan marah. Puasa. Tahu lumayan bisa buat bantal. Ya udah, kami istirahat dulu ya. Mereka nggak cuma ngambil kamarku. Mereka ambil makananku. Ambil mobilku. Dan yang paling parah, Kak, HTM sama HP ku kok diambil sih? Bu, Ica pelit. Udah sombong tentang CEO. Nah Ica, kasih kakak pin ATM kamu ya. Dia butuh uang untuk mulai cari kerja. Iya, Bu. karena rumah jadi neraka, akhirnya aku jauh lebih nyaman di kantor. Kalau gitu sesuai janji saya, siapa yang berhasil masukin, saya kasih THR ya. Selamat pagi para karyawan, saya Abi. Direktur baru di PT Ubur-Ubur Ikan Lele ini. Kakakku yang pengangguran, kok ngaku-ngaku jadi direktur? Bu Ica, tumben gak bilang kalau ada orang baru. Kak, maksudnya apa sih ngaku-ngaku jadi direktur? Ingat puasa, gak boleh bohong. Siapa yang bohong? Ini permintaan ibu. Assalamualaikum Ica. Waalaikumsalam. Bu, masa kakak ngaku-ngaku jadi direktur sih? Emang dia punya pengalaman? Dia kan saudaramu. Kasian masih nganggur. Kasih aja ya jadi direktur. Kalau ibu yang minta, mana tega aku nolak. Loh, lagi pada ngapain? Ini kan jam kerja. Cak, ini lagi puasa loh, jangan marah-marah. Kak, jangan mentang-mentang jadi direktur. Satu kantor diperbudak kayak gini. Mereka itu kerja buat... Udah lama nggak shopping sepuas ini. Oh ya, di Kipar. Tadi aku minta uang kas perusahaan buat shopping. Uang kas? Cak, jadi CEO itu jangan pelit. Nanti nggak berkah loh uangnya. Kakak itu kerjanya sembarangan loh Bu di kantor Ica. Dia nggak pantas jadi direktur. Kok sensitif banget sama kakak sendiri? Ibu, sensitif apanya sih Bu? Tiap hari, dia semena-mena sama semua karyawan. Kerjanya juga nggak jelas. Gak mungkin dia kayak gitu. Dia kan baik. Ibu harus lihat sekarang. Boleh kirim uang ke ibu nggak? Kirim uang. Kok dia nggak kayak ibu? Ibu jangan terkaya res aja ya. Uangnya masih banyak kok. Aduh, nggak usah nak. Mending uangnya kamu tabung. Ibu masih bisa kerja dari hasil catering. Nak, boleh kirim uang ke ibu nggak? Oke Bu, Ica kirim pakai GoPay ya. Makasih ya nak. Akur-akur sama kakak. Dia itu orang baik. Biar ibu percaya, aku pun ngerekam segala tingkah kakak di kantor. Aku juga ngerekam tingkah istrinya di rumah, pakai kamera HP. Pas rekaman kekumpul, aku cuti dan diam-diam pulang kampung buat nunjukin bukti itu ke ibu. Ya, sekalian juga silaturahmi.
Kenapa sih? Bos Ica masih cuti. Katanya pengen spa dan facial. Tapi gitu aja masa harus cuti? Kayaknya kita bakal disikat habis deh sama Pak Direktur. Ingat. Ini tuh lagi puasa. Gak boleh julid. Sekarang kalian push up, itu hukuman buat kalian orang julid. Nah Ica, tumben kamu pulang. Ada tetangga. Kenapa kamu baru pulang sekarang? Kenapa kamu ndak ikut yasinan atau pemakamannya? Sorry, emang ada yang meninggal? 2 bulan lalu, Cak. Ibu kamu udah meninggal. Bohong, orang kami teleponan kok kemarin. Jangan ngarang. Orang saya ikut soal jenazahnya kok bareng kakakmu sama istrinya. Nih, saya telepon ibu saya. Assalamualaikum Ica. Waalaikumsalam, Bu. Ibu, masa kata tetangga ibu udah meninggal? Meninggal? Iya, soalnya Ica lagi jengukin ibu di kampung. Kamu balik ke Jakarta aja, Cak. Ibu lagi nggak mood ketemu orang. Assalamualaikum. Kok ibu bersikap aneh ya? Tapi saya benar ikut soal jenazah ibu kamu. Jangan bilang kakak kamu nggak ngabarin kamu pas ibu kamu meninggal. Maaf, Mas Abi. Ica kok nggak datang? Padahal udah dikabarin sama suami saya loh. Ya kan sayang? Bener. Padahal udah ditelepon-telepon, tapi nggak diangkat. Ya biasalah Ica, sombong. Tentang dari CEO Jakarta. Buset dah. Dia nggak ada tuh nelpon saya. Yaudah, kalau gitu saya balik ke Jakarta ya. Makasih informasinya. Tapi izinin saya ngasih THR ya. Gak usah repot-repot, Cak. 500.000 aja cukup. Oke, Don. Astagfirullah, 5 juta. Kalau gitu berarti kelebihan nolnya. Tapi nggak apa-apa. Yaudah, makasih ya. Pak Direktur, saya capek jogging terus. Joget terus, saya belum terhibur. Pak, saya udah 1 jam loh cucian mobilnya. Kurang bersih. Ulangin dari awal. Jangan-jangan ini semua ulah kakakku. Sekarang waktunya pembuktian. HP ibu bunyi. Kok dia yang bawa HP ibu? Jangan lupa ubah suara. Assalamualaikum Ica. Begini suaranya. Atau kayak gini? Nah ini yang terakhir bener. Suaranya mirip banget sama ibuku. Yuk, kita nipu Ica. Nak, kirimin ibu uang ya. Jadi dia selama ini yang nyamar jadi ibu di telepon. Ibu lagi kere loh, Nak. Oke, Bu. Ica kirimin. Baru dia kamu. Berminggu-minggu belajar ngubah suara. Idih, main-main kok sama orang yang salah. Aku bakal hubungin setiap karyawan di kantorku. Ini kok gak ada yang nyapa saya? Saya ini direktur loh. Bro, kok kayak ada suara-suara gitu ya? Suara saya. Bener lagi. Suara hantu kali ya. Dia cabut. Orang pada kurang ajar ya. Kok kayak nabrak sesuatu? Ada hantu kali ya? Ini kenapa lagi? Lihat mata saya. Ini sebenarnya pada kenapa sih? Siapa pun beliin saya naspat dong. Kok pada diem sih? Pada ngelunjak ya? Kalian ingat ya? Saya ini kakak kandung CEO kalian. Saya bisa bikin kalian dipecat. Cak, karyawan kamu pada kenapa sih? Kok pada ngacangin kakak? Cak. Jadi buka bareng nggak? Gaspol. Cak! Kok ngacangin kakak juga? Woi, tungguin!
Ini kan pada kenapa sih? Tuh kan, ada suara hantu lagi. Gak ada hantu pas Ramadan. Oh, mau main-main. Oke, aku tunggu kalian sampai ngomong ke aku. Alhamdulillah, kenyang. Sini bilnya, biar aku hitung pakai kalkulator buat split bill. Gak usah. Udah puas? Ngancangin ya? Ica, ini ada apa sih? Yuk pulang. Yuk. Cak, kamu main-main sama kakak? Ibu kalau tahu pasti kecewa. Ibu. Kak, mau sampai kapan sih bohongin aku? Aku udah tahu ya ibu tuh udah meninggal. Aku juga tahu kalau selama ini kakak ipar nyamar jadi ibu di telepon. Mulai sekarang, aku anggap kalian bukan saudaraku lagi. Kalau bukan saudara, ya nggak berhak dong jadi direktur di kantor kami. Yoi. Ca, jangan usir kami, Ca. Kami nggak bermaksud. Gak bermaksud kalian bilang. Kalian itu udah jahat. Pada sadar diri gak sih? Cak, istri kakak lagi ambil muda. Kakak nggak tahu harus nyari kerja di mana lagi. Aku gak peduli ya. Bisa-bisanya kakak bikin aku gak datang ke pemakaman ibu. Tunggu. Ibu. Ibu kok masih hidup? Ibu capek pura-pura meninggal. Ibu kecewa sama kalian. Anak yang satu nggak pedulin ibunya karena sibuk kerja. Anak yang lain malah sibuk males-malesan di rumah. Udah gitu bukannya nyari kerja, malah nikah duluan pula. Sekalinya kalian ngumpul di rumah, malah berantem. Masa tua ibu jadi nggak tenang gara-gara kalian. Karena itu, ibu ngajak tetangga sama menantu buat kerja sama. Kira-kira kalau ibu meninggal, Ica sama Abi bakal damai nggak ya? Astagfirullah, jangan bilang ibu mau. Enggak. Ibu cuma mau pura-pura meninggal. Biar tahu Ica sama Abi bakal damai atau enggak. Terus mana tahu suami kamu juga tergugah buat mulai cari kerja. Terus gimana cara kami bantu ibu? Oh, kamu tinggal kabarin suami kamu kalau ibu serangan jantung terus meninggal. Kamu juga bantu ibu sholat jenazah ya. Habis itu ibu bakal menghilang keluar kota. Ruby sayang, kamu udah tahu semua ini? Justru aku yang tiap hari ngasih laporan ke ibu. Halo bu, suamiku masih malas-malasan aja. Dan dia belum ketemuan sama Ica. Sayang, aku punya ide. Iya, kenapa yang? Ini, aku ada ide. Ini soal Ica. Mau damai sama Ica? Bukan. Kita bisa manfaatin dia. Nah, mumpung si Ica ini belum tahu kalau ibu meninggal. Bukannya ngajak Ica damai, kamu malah berencana untuk manipulasi dia. Aku sih iyain aja, biar kamu gak curiga. Sampai tibalah klimaks itu. Sayang, rencana kita gagal. Ica udah tahu kalau ibu meninggal. Keluar kalian dari rumahku. Aku pun ngechat ibu, nyuruh dia ke sini buat damain kalian. Ibu kecewa sama kalian. Bahkan setelah ibu gak ada, kalian tetap gak akur. Mau jadi apa sih keluarga kita? Ibu maafin Ica ya. Cak, maaf ya. Ayolah baikan, ntar lagi lebaran loh. Bu, maafin Ica ya. Kesannya Ica lebih milih kerjaan daripada keluarga sendiri. Mulai hari ini, Ica janji. Ica bakal lebih adil ke kerjaan dan keluarga. Dan udah aku kirim ya THR-nya. Makasih ya, Cak. Sebenarnya kakak malu minjem THR dari kamu. Tapi kali ini kakak janji. Uang ini bakal kakak jadi pegangan selama nyari kerja. Masih nyari kerja. Kakak bisa loh kerja di tempat aku. Kamu serius, Cak? Iya, Cak. Tapi kan kakak nggak punya pengalaman kerja. Ya kan bisa Ica ajarin pelan-pelan. Selagi kakak mau minta maaf ke karyawan lain yang udah kakak manfaatin. Makasih ya, Cak.
Kakak pasti bakal minta maaf.